Unlock 2023. Seperti yang kita tahu nih, rata-rata manusia zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Nah, film ini ada kaitannya dengan sebuah handphone. Seorang gadis yang bernama Nami yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan startup. Ia merupakan gadis yang sangat tekun dan tidak jarang ia sering membantu pekerjaan ayahnya di kafe. Dalam segala hal, Nami ini menjalani kehidupannya yang sangat datar. Namun di samping itu, dia adalah seorang pekerja keras dan dia juga adalah seorang yang sangat bergantung dengan smartphone-nya. Mulai dari pengingat waktu, pengingat pekerjaan, komunikasi, dan mengabadikan momen dalam setiap waktu. Sebelum lanjut, kalian wajib banget pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya tuh. Gak usah pakai lama-lama, gue Mike, langsung aja masuk ke videonya. Let's go! Di suatu hari setelah bersenang-senang di malam hari bersama temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang. Hingga sosok pria mengenakan topi mengambil sebuah ponselnya tersebut. Pada keesokan paginya, panggilan pun masuk ke telepon Nami. Hingga sosok pria yang menemukan HP si Nami mengangkat telepon. Tetapi pria tersebut menggunakan perintah suara palsu untuk menyamar sebagai seorang wanita. Ia berpura-pura tidak bersalah dan tampil sebagai seorang yang benar. Dan ia mengalibikan semua rencananya untuk mengembalikan handphone tersebut. Hingga setelah itu, teman Nami masuk ke dalam rumah si Nami dan menemukan Nami dalam keadaan mabuk. Setelah Nami terbangun, ia akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah hilang. Singkat cerita, temannya menjelaskan dan mengatakan bahwa seorang wanita lain telah menemukan handphone Nami dan berusaha ingin mengembalikannya. Tak lama kemudian, Nami pun akhirnya menghubungi orang yang bersangkutan untuk memintanya membawakan handphonenya kembali ke kafe milik ayahnya. Percakapan ini dari sudut Nami terlihat sangat normal karena mendengar seorang wanita sedang berbicara dengannya. Namun tanpa ia sadari bahwa lawan bicaranya adalah seorang pria. Ia memutar rekaman suara wanita untuk menipu agar si Nami ini mempercayainya. Hingga setelah percakapan itu telah usai, pria tersebut memecahkan layar handphone Nami dan sepertinya ia memiliki rencana jahat kepada Nami. Tak berselang lama, Nami pun mendapatkan telepon dari seseorang yang berniat untuk mengembalikan handphonenya. Ia mengatakan bahwa ponsel Nami itu rusak dan ia mengatakan ia menanggung semua biaya kerusakan handphone milik si Nami. Ia lalu memberikan sebuah alamat untuk Nami mengambil handphonenya di tukang reparasi. Berdasarkan alamat yang ia terima, Nami memasuki sebuah gedung yang sangat berantakan. Dan di sana ia akhirnya menemukan toko reparasi tersebut. Ia dihadapi oleh seorang pria yang memakai masker dan juga mengenakan topi. Agar identitasnya tidak terungkap, pria tersebut memberikan sebuah formulir kepada si Nami untuk diisi. Dan di dalam formulir tersebut, ia juga meminta kata sandi keamanan milik telepon si Nami. Selama melakukan perbaikan, pria yang akan kita kenal sebagai John Young menambahkan sebuah virus ke dalam ponsel si Nami. Setelah Nami mengambil ponselnya, dan ternyata John Young akhirnya bisa melihat aktivitas keseluruhan yang dilakukan oleh si Nami melalui handphonenya tersebut. Dan John Young ini bisa dapat melacak setiap gerakan Nami, sementara Nami tidak menyadari bahwa ia sedang dimata-matai. Melalui kamera ponselnya tersebut, ia dapat mengakses semuanya. Serta yang paling riskan nih, chat dan sosial media serta galeri Nami bisa diakses. Hingga akhirnya ketika malam hari Nami sedang tertidur pulas, pria tersebut mengumpulkan semua informasi detail tambahan tentang kehidupan Nami. Bahkan ia juga tahu alamat rumah Nami dan serta password untuk masuk ke rumah Nami. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah diretas dan berakibat fatal pada kehidupan dan juga pekerjaannya. Sebuah foto dengan rekannya terposting di akun sosial medianya pada malam hari, di mana di dalam postingan itu terlihat Nami sedang melecehkan rekan kerjanya sendiri yang akan membuat kerugian besar bagi dirinya dan perusahaan. Dengan begitu akhirnya Nami dipecat. Meskipun telah memberitahu atasannya bahwa HP-nya diretas, ia tidak diperdulikan oleh atasannya tersebut. Di tempat lain, ayah Yoon Young, detektif polisi yang bernama Jiman, menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sejauh ini polisi masih nihil dan belum tahu cara untuk menemukan sidik jari dari identitas pelakunya. Namun si Jiman ini memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikubur di dekat pohon fame yang ia tanam bersama putranya. Jiman kemudian merasakan bahwa pembunuhan ini berhubungan dengan putranya.
Ia kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat dengan istrinya. Hingga setelah mencapai tempat itu, Jiman menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Dan sementara itu, Jonghyun terus muncul dalam kehidupan si Nami. Suatu ketika, ia tiba di sebuah kafe milik ayahnya Nami dan memikatnya dengan meminta juice frame yang disingkirkan oleh si ayahnya dari menu kafe itu. Setelah itu mereka ketemu lagi dengan alasan si Jonghyun membeli CD musik dari si Nami. Dan selama transaksi itu si Jonghyun membagikan kartu pengenalnya melalui interaksi ini. Ia membiasakan diri sebagai layaknya tidak melakukan apa-apa, sehingga Nami tidak akan mencurigai sebagai penguntit. Kemudian di lain hari ia datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretas ponselnya. Kemudian ia memberikan penjelasan yang sangat rumit kepada si Nami tentang bagaimana si hacker ini memperlakukan aktivitas Nami. Nami yang mudah tertipu, ia langsung mempercayai semua apa yang dijelaskan oleh si Jonghyun. Bahkan, ia juga membuat Nami percaya bahwa temannya lah sendiri yang melakukan peretasan pada handphonenya. Saat Nami berada di sebuah kendali si Jonghyun, di sisi lain ayahnya menganggap perilaku si Jonghyun terlihat sangat aneh dan juga memperingatkan Nami tentang hal itu. Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya tersebut. Jonghyun yang mendengar semua itu langsung menyekap ayahnya pada malam harinya dan mencoba untuk menyingkirkan ayah si Nami. Suatu malam Nami telah menuduh temannya yang ternyata ia bukan pelakunya. Hingga akhirnya ia ingat bahwa beberapa hari lalu ia telah memberikan kata sandi kepada tukang reparasi handphone. Sementara itu Jiman dan rekan detektif lainnya terus menyelidiki kasus ini. Ia pergi ke toko reparasi tersebut dan ia melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana mereka menemukan toko tersebut dalam kondisi yang sangat buruk dengan kertas dan perangkat yang sangat berserakan di seluruh ruangan tersebut. Kebetulan saat itu Nami juga pergi ke tempat tersebut. Hingga akhirnya Nami bercerita bahwa handphonenya telah diretas. Mereka akhirnya berbagi detail tentang kasus tersebut dan bergandengan tangan untuk menemukan dan mengungkap siapa pelaku di balik ini. Nami yang sudah sadar bahwa handphonenya telah disadap, ia berpura-pura tidak tahu lalu menghubungi si Jonghyun untuk datang ke apartemennya. Sementara itu, Jiman dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap si Jonghyun. Ketika semuanya berjalan lancar dan Jonghyun datang ke apartemen Nami, mereka akhirnya menodongkan sebuah senjata ke arah Jonghyun. Namun sesuatu yang menjanggal terjadi ketika Jiman tidak bisa mengenali pria itu dan berpikir bahwa mereka salah orang. Setelah si pembunuh itu berhasil menghindari penangkapan para detektif, ia menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar kembali ke kediaman ayahnya atas saran kedua detektif itu agar keselamatannya terjamin. Dan sesampainya di rumah, Nami mengira bahwa ayahnya telah tertidur dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tapi setelah beberapa saat, ia menemukan kejanggalan bahwa ayahnya tidak ada di tempat tidur. Dan ia mulai mencarinya di sekitar rumah. Hingga secara mengejutkannya ia menemukan si Jonghyun telah menunggunya di rumah tersebut. Jonghyun yang saat itu sangat marah kepadanya karena ia telah merusak semua rencana Jonghyun, kemudian membawanya ke kamar mandi dan mengikatnya di tempat itu. Nami menemukan ayahnya diikat di bak mandi mengenakan air yang terisi penuh, dan begitu pula yang dilakukan Jonghyun terhadap Nami setelah mengunci Nami dengan ayahnya. Jonghyun kembali ke depan dan menemukan catatan yang mengatakan tidak ada SMS dan hanya telepon. Ia kemudian mencurigai bahwa polisi sedang mengawasinya, dan benar saja ketika ia melihat ke arah luar, ia menemukan detektif telah memasuki kediaman ayah Nami. Hingga tak berselang lama akhirnya Jiman berhasil memasuki rumah bersama rekannya dan mulai memukuli pria tersebut, namun dia masih belum bisa mengenali pria ini. Namun pelakunya tetap mengatakan bahwa ia adalah Jonghyun. Ia kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitarnya, di mana pria ini telah memberikan detail kejadian yang ia lakukan. Hingga Jiman menemukan fakta bahwa anaknya ternyata bukanlah pembunuh tersebut, melainkan anaknya adalah korban dari si pria ini. Dan ternyata pria ini menggunakan identitas Jonghyun sebagai peran dan tersangka utama dalam setiap pembunuhan yang terjadi. Dengan secara emosional, si Jiman kemudian mengarahkan senjatanya ke arah pria tersebut. Dan saat itu Nami juga mulai sadar, lalu mengambil senjata detektif lain dan pergi ke depan dan langsung menghabisi pria tersebut.
Dengan kematian pria tersebut, Nami menjadi bahagia karena dia bisa menjalani hidup tanpa adanya mata-mata di kehidupannya. Namun saat menikmati hidup bebasnya, tiba-tiba saja ia melihat seseorang mengarahkan kameranya ke arahnya. Dan film diakhiri dengan ending yang sangat canggung. Mungkin ini bakal ada lanjutannya guys, dan gue bakal bahas kalau lanjutannya udah keluar. Sekian dulu cerita hari ini. Ini merupakan series Netflix yang paling terpopuler bulan kemarin. Gue Mike, pamit undur diri. Bye-bye.